Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Suara saya kedengaran dengan baik. Terdengar Pak. Oke, kita mulai kuliah kita. Sudah banyak yang hadir. Topik kita mengenai desain teknologi komunikasi yang akan kita bahas. Ya, kita menyinggung kembali mengenai media komunikasi pembangunan. Ya, dan kita bahas mengenai teknologi komunikasi, pembangunan dan desain teknologi komunikasi. Angkatan ini waktu TPB dapat Daskom apa Kombang? Halo. Daskombang Pak di semester 2 kalau tidak salah. Sudah Bang ya. Oke. Jadi terkait dengan teknologi komunikasi ini sebagai pendahuluan jadi pada era globalisasi, ya, jadi teknologi informasi dan komunikasi itu sudah menjadi kebutuhan yang mendasar, terutama bagi setiap orang dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Apalagi dari angkatan generasi apa? Anda generasi Z ya? Apa Y? Nah, kalau generasi X mungkin masih ya, campuran gitu ya, yang belum terlalu tergantung kepada penggunaan teknologi informasi. Kalau Anda mungkin sekarang bangun tidur sudah langsung buka HP ya. Nah, dari kemajuan teknologi ini mungkin sudah dibahas di topik lain atau di mata kuliah lain ya. Kemajuan teknologi komunikasi begitu berkembang cepat ya. Nah, penggunaannya sudah sangat tinggi, tapi ya ada masalah bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu tidak selalu atau belum selalu ya, dimanfaatkan untuk tujuan yang dapat meningkatkan produktivitas apapun pekerjaannya. Ya. Mungkin masih lebih banyak untuk hiburan ya. Atau ya bersenang-senang. Apalagi sekarang mungkin banyak tawaran games ya, permainan yang bahkan mungkin menyita waktu ya. Dan mungkin bagi sebagian orang yang kemudian lupa sampai keranjingan games di HP misalnya, sampai lupa makan, lupa mandi dan sebagainya. Bahkan mungkin ada yang sudah menjadi korban harus dirawat di rumah sakit ya. Nah, misalnya dari hasil survei mengenai akses dan penggunaan TIK oleh rumah tangga dan individu di Indonesia tahun 2014 hanya menunjukkan bahwa sebagian besar TIK dimanfaatkan untuk keperluan hiburan semata. Mau radio, mau televisi, bahkan sekarang HP misalnya ya, itu lebih banyak untuk hiburan ya, untuk sebagian pengguna ya. Nah, internet juga lebih banyak digunakan untuk mengakses media sosial, WA dan sebagainya. Itu sebagai pendahuluan. Nah,
Saya kira Anda di Daskombang sudah mendapatkan apa saja sih media komunikasi yang dimanfaatkan di dalam kegiatan pembangunan. Ya, macam-macam media, mulai dari yang konvensional sampai yang hibrid. Ya. Misalnya ada media massa, yang tercetak, elektronik, kemudian yang publikasi tercetak atau terekam. Media massa tercetak, ada surat kabar, yang mungkin sekarang sudah, kalau secara cetak berarti sekarang peranannya sudah berkurang, ya. Bahkan mungkin sekarang loper koran yang dulu berjaya sekarang sudah mulai pada surut, ya. Bahkan mungkin sudah ada yang tutup. Dan majalah, jurnal, buletin dan sebagainya. Nah, media elektronik ada radio, TV dan internet. Publikasi tercetak atau terekam ada leaflet, ya, pamflet, booklet, video, rekaman audio dan sebagainya. Media luar ruangan ini sekarang yang banyak dipasang, ada billboard, ya, poster, ada dinding, pengumuman. Nah, media yang langsung adalah dengan komunikasi tatap muka, ya, pertemuan, ceramah, front office, atau juga media komunikasinya dengan menggunakan jaringan kelembagaan. Secara formal ada menggunakan kelembagaan formal, ya, misalnya pemerintah dari pusat, daerah, ke lokal, ya. Kelembagaan non formal, misalnya ada lembaga atau organisasi masyarakat dengan LSM. Samping itu sebenarnya dulu juga kita menggunakan media tradisional, seni tradisional, forum komunikasi tradisional, ya, pengajian, pendirian dan sebagainya, itu juga suka dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pembangunan. Atau juga kemudian juga dalam forum kerja sosial, kerja bakti, ya, gerakan dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah media online. Ya, mungkin ada sekarang sudah banyak di sini. Ada internet, yang publikasi online, email, chatting, dan media sosial. Itu beberapa, ya, ya, media-media yang dimanfaatkan dalam kaitannya dengan proses pembangunan yang dialami oleh satu negara, dan termasuk juga Indonesia. Nah, terkait dengan konteks komunikasinya, tadi melalui pemanfaatan media komunikasi, misalnya di dalam media massa ada iklan layanan umum. Bukan iklan bisnis, ya, tapi iklan layanan umum. Jadi misalnya tentang pemakaian, ya kalau sekarang misalnya tentang masker, ya. Kemudian koran Sinar Tani, ya, yang terbitan Kementerian Pertanian dan diedarkan melalui lembaga-lembaga penyuluhan yang ada di dari pusat sampai ke daerah, minimal sampai balai penyuluhan pertanian yang di level kecamatan. Ya, secara interpersonal konteksnya adalah adanya komunikasi antara opinion leader dengan pengikutnya, ya, terkait misalnya adalah penggunaan hormon tanaman. Kemudian ada media forum, ini di Daskombang sudah dijelaskan, atau bahkan di sosiologi umum, ya, ada media forum atau forum media. Jadi ini adalah forum, ya,
komunikasi yang menggabungkan antara media massa dengan komunikasi kelompok. Jadi kelompok tani misalnya dalam waktu tertentu secara bersama-sama mendengarkan atau menyaksikan ya, acara siaran di TV, di radio terkait dengan acara siaran pedesaan misalnya di radio. Dan kemudian setelah itu mereka secara berkelompok mendiskusikan materi yang sudah disampaikan melalui kegiatan tadi siaran pedesaan di radio misalnya ya. Kemudian didiskusikan bersama sehingga terjadi peningkatan pemahaman petani terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, kelompok dari media forum ini di tingkat grassroots kita sebut sebagai kelompok pencapir, ya. Kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan. Ini gabungan dari 3 media yang pada waktu itu khususnya di zaman pemerintah Orde Baru dimanfaatkan untuk ya, menyebarluaskan informasi ya, pertanian atau inovasi. Kemudian konteks berikutnya adalah terkait dengan radio komunitas, ya. Misalnya adalah dalam rangka menyiarkan bincang tokoh petani yang berhasil, ya, yang punya disuruh diwawancarai atau disuruh memberikan penjelasan bagaimana misalnya tentang keberhasilan pertaniannya. Kemudian adalah platform internet, telecenter, ya, grup WhatsApp, dan kemudian video. Ya. Ya, misalnya dalam video, apakah di YouTube, misalnya, itu ada, misalnya banyak mungkin Anda lihat, misalnya adalah misalnya bagaimana cara memisahkan anakan anggrek. Konteks yang lain adalah edutainment, ya. Jadi yang iklan-iklan yang fungsinya untuk mendidik masyarakat untuk berperilaku ya, sesuai dengan perilaku pembangunan. Ya, perilaku pembangunan termasuk menjaga kebersihan, gitu ya, menjaga melestarikan lingkungan dan sebagainya. Nah, terkait dengan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan di dalam pembangunan, rintisannya ada ICT Center, ya, dulu digunakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk sekolah kejuruan. Ya. Kemudian ada warung Intek Plus, ya, yang dikembangkan oleh Kemenristek BPPT. Nah, kemudian adalah CTLC, Community Training and Learning Center, ini yang digagas oleh Microsoft dengan LSM. Ada 40 lokasi pada tahun 2006. Kemudian yang keempat misalnya adalah Partnership for Prosperity for the Poor, PEPP, yang digagas oleh UNDP dan Bappenas, yang dilakukan 6 lokasi di Indonesia. Nah, itu contoh-contoh dari telecenter ya, yang dimanfaatkan untuk mendidik ya, yang terutama 2, 3, 4 lebih kepada masyarakat desa. Nah, ini secara detail mungkin Anda bisa lihat di Sumarjo et al. 2010 tentang cyber extension, ya, peluang dan tantangan dalam revitalisasi penyuluhan pertanian. Silakan Anda di ya, terbitan IPB Press. Nah,
terkait dengan pemanfaatan teknologi komunikasi di Kementerian Pertanian ada cyber extension atau cyber yang dikembangkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPP SDMP. Ini contoh tampilannya. IPB juga mempunyai laman cyber extension. Silakan Anda mengakses. Kemudian juga tentang kabar tani. Sama, kemudian yang lainnya adalah yang berbasis aplikasi, misalnya ada aplikasi petani, pantau harga, ya, Karsa, Kecipir, Tanihu, ya, Agripedia, pasar tani online. Ini contoh aplikasi bagi petani, ya, supaya petani lebih mudah karena menggunakan HP, ya, sehingga lebih praktis, tidak perlu buka laptop lagi, bisa sambil di sawah bisa mengakses, ya. Petani ingin tahu tentang harga produknya, ya, terutama mungkin petani hortikultur yang produknya beragam, ya, dan harganya relatif istilahnya fluktuasi setiap saat, ya, sehingga petani bisa memantau harga, sehingga harga yang diterima oleh petani tidak terlalu jauh berbeda dengan harga yang di pasar, ya, yang menjadi acuan. Ya, karena misalnya petani di desa atau di gunung-gunung, ya, petani hortikultur yang ada di pegunungan, ya, dan produknya mungkin langsung dibeli oleh tengkulak, maka dia perlu juga mengetahui harga yang ada di pasar induk, misalnya di Jakarta pasar induk Kramat Jati yang sebagai acuan. Nah, tentunya dengan penggunaan teknologi komunikasi menuju digitalisasi, ya, internet, maka ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya adalah memperluas jangkauan informasi. Petani di puncak gunung tadi bisa mengetahui informasi yang terjadi di Jakarta mengenai atau yang terkait dengan komoditas yang mereka tanam. Kemudian mempermudah komunikasi. Jadi misalnya interaksi antara kita, ya, kuliah jarak jauh, nah, masih dimungkinkan melalui internet tadi, ya, pemanfaatan internet. Kemudian mengembangkan hubungan atau jejaring. Tanpa bertemu, kita punya jejaring dengan misalnya dengan organisasi lain, ya, perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain. Meningkatkan aksesibilitas, ya, jadi makin mudah aksesnya, kita mau mencari informasi apa dan sebagainya. Dan kemudian juga dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran, ya, bisnis. Nah, internet juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ya, kita mencari informasi tadi juga mungkin tidak perlu harus datang. Ya. Kalau zaman dulu saya kuliah, ya, kita perlu informasi mungkin adanya di UGM, perpustakaan UGM, ya kita harus datang ke Jogja misalnya, ya. Nah, sekarang Anda bisa dengan link mengelingkan IPB dengan UGM, maka bisa diakses. Kemudian memudahkan memperoleh hiburan, ya, banyak hiburan yang ditawarkan di dalam pemanfaatan internet. Namun di samping itu juga ada dampak negatif tentunya.
internet itu dampak yang negatif yang pertama dengan dapat melemahkan hubungan personal, akan timbul sifat individualistis, nggak ada ungkapan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kita dengan orang yang ada di sebelah kita tidak saling berbicara, tetapi kita sebenarnya sedang saling berbicara dengan orang yang entah ada di mana ya, lokasinya. Nah, itu yang namanya mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ini dalam kumpul arisan keluarga, ya orang anak-anak asik dengan HP-nya masing-masing. Kalau dulu ya mungkin main petak umpet dan sebagainya. Kalau sekarang sudah asik masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kebebasan salah arti. Ya, ini karena sebenarnya hoax, ya, adanya fitnah, cyberbullying, ya, bully melalui cyber, ya. Kemudian ada cybercrime, kejahatan melalui cyber, ya. Kemudian ada konten negatif, ya, karena pornografi, violence. Kemudian menurunkan etika komunikasi. Ya, dulu anak-anak yang bertemu dengan orang tua yang lebih tua, mungkin mereka menghormat, ya, menyapa sambil menurunkan badannya, karena mungkin enggak lagi. Dan yang dampak berikutnya adalah menghabiskan waktu. Ya, ini bisa berikut misalnya adalah abai tugas atau pekerjaan, menurunkan prestasi atau kinerja, ya, karena asik tadi membuka internet, ya, buka Facebook, ya mungkin isinya ya cuma itu saja yang dibuka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kerancuan rujukan, ya, mudah terprovokasi, ya, apalagi dengan hoax tadi atau ada berita apa yang cuma dipancing sehingga orang kemudian terprovokasi untuk melakukan kegiatan tertentu. Dan juga bisa menimbulkan intervensi norma sosial budaya, ya. Pengaruh luar, budaya luar tentunya akan ikut terbawa dengan hadirnya internet, ya. Sehingga budaya luar tadi juga secara pelan-pelan diterima oleh orang-orang yang mengakses internet, ya. Sehingga ya ciri-ciri masyarakat ketimuran misalnya sudah tidak nampak lagi, ya. Dan kemudian yang lainnya adalah ya menyuburkan plagiasi, ya, kan makin mudah, ya, lakukan plagiasi, copy paste, ya, dan orang dan sebagainya. Ya, kalau di jurnal sih sekarang ada alatnya. Misalnya paling tidak misalnya Turnitin, ya. Jadi tulisan kita yang ada di jurnal misalnya bisa dicek berapa persen sih memiliki kesamaan, ya, dengan tulisan orang lain. Kesamaan gagasan, kesamaan metodologi, kesamaan isi, ya, bahkan kesamaan kalimat, itu bisa dicek melalui Turnitin. Enggak, yang plagiasi mudah, ya, lebih mudah dilakukan, tapi juga bisa dideteksi, ya. Nah, orang bisa baca, tahu, oh ya kalau zaman dulu kan kita nggak tahu kalau misalnya tulisan kita difotokopi oleh teman kita yang dari daerah lain, kemudian di sana ditulis kembali, diklaim sebagai nama dia, ya, kita nggak tahu, ya. Itu adalah
dampak positif dan negatif dari kehadiran internet ya, digitalisasi internet. Nah, terkait dengan kegiatan penyuluhan yang efektif, maka ada beberapa permasalahan ya, untuk sistem penyuluhan yang efektif dan berkelanjutan. Nah, menurut Sumarjo et al., jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Misalnya adalah informasi atau inovasi dengan pesan dan kemasan seperti apa sajakah yang sebenarnya dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait agar lebih kondusif bagi terwujudnya pembangunan pertanian yang efektif dan berkelanjutan. Mungkin sekarang inovasi sudah banyak dihasilkan. Ya, misalnya Kementerian Pertanian ya sudah mengklaim sudah banyak sekali inovasi teknologi pertanian yang sudah dihasilkan. Ya. Tapi di sisi lain penerapan atau adopsi inovasi oleh petani dirasakan masih kurang atau lambat. Jadi misalnya kenapa? Ya, apa memang pesan komunikasinya tidak pas misalnya? Atau cara mengemas komunikasinya? Nah itu yang perlu ditanya. Yang kedua adalah bagaimana jaringan komunikasi inovasi itu dibangun ya, agar fungsi-fungsi penyuluhan pertanian berlangsung secara efektif. Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, atau yang dikenal dengan Undang-Undang SP3K. Jadi bagaimana jaringan komunikasi itu dibangun? Ya tentunya bahwa antar instansi, ya, antar stakeholder perlu membangun jaringan komunikasi yang baik. Ya. Ya, misalnya dalam sistem agribisnis ya antar kelima subsistem itu harus berfungsi, masing-masing harus berfungsi dengan baik sehingga secara totalitas ya, sistem agribisnis itu bekerja dengan baik. Kalau salah satunya tidak bekerja dengan baik, salah satu subsistem, maka itu akan bisa mengganggu kinerja secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi dalam mengembangkan sistem jaringan komunikasi atau komunikasi inovasi yang efektif yang mengawal misi penyuluhan pertanian sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Nah, dari hasil survei tim Kemenkominfo, ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2015, misalnya didapatkan kondisi pemanfaatan teknologi komunikasi di petani dan nelayan. Ya. Jadi ini surveinya dilakukan di tingkat petani dan nelayan. Yang pertama, bahwa secara umum tingkat literasi ya, teknologi informasi komunikasi oleh petani dan nelayan itu masih rendah, sehingga tidak mampu memanfaatkan TK untuk pengembangan usaha. Jadi tingkat literasinya masih rendah. Bagaimana mengakses, bagaimana menggunakan, bagaimana kemudian mengemas ulang, ya, dan kemudian misalnya bagaimana mempromosikan hasil usaha dari petani atau nelayan, ya, di internet itu masih lemah. Ya, kemampuan mengakses ya internet
pada petani juga masih rendah. Itu hasil penelitian di Lampung, misalnya di Lampung itu disertasinya saya lupa namanya, Bu Indah, ya. Itu juga mungkin rendah. Bahkan dari yang disebut sebagai petani muda, agropreneur, ya, itu dapat dilihat di disertasinya Pak Oeng Anwarudin, ya, itu yang meneliti tentang petani-petani muda agropreneur, ya, agropreneur petani, itu juga ini masih rendah. Ya, ada yang sudah tinggi tapi hanya sebagian. Dan kemudian bisa memanfaatkan teknologi komunikasi untuk memasarkan, mempromosikan hasil-hasil pertaniannya. Yang kedua, perangkat TIK yang banyak dimanfaatkan oleh petani dan nelayan adalah televisi, menyusul handphone, ya, radio, dan internet. Jadi televisi masih banyak digunakan. Handphone sudah banyak digunakan, ya, dan internet sebagai masih relatif. Nah, yang ketiga, nelayan lebih banyak memanfaatkan TIK, ya, dalam pengembangan usahanya dibandingkan dengan petani. Petani, apalagi ini petani terutama tanaman pangan, ya, atau tanaman perkebunan. Tapi kalau petaninya adalah petani hortikultur, itu relatif lebih tinggi. Mungkin bisa dilihat di petani hortikultur, pemanfaatan internetnya bisa Anda lihat di disertasinya Bu Retno Sri Hartati Mulyandari, 2010 atau 2011. Silakan Anda akses di LSI, ya, repository boleh, atau di jurnalnya. Kemudian 4, secara kuantitas perangkat TIK sudah banyak terpasang dan dimiliki oleh masyarakat petani dan nelayan. Namun dari aspek kualitas masih mengalami hambatan, ya, karena infrastruktur yang terbatas. Misalnya sinyal HP masih menjadi kendala dalam akses informasi. Ini masih muter-muter, ya, sinyalnya belum tidak langsung. Di negara-negara maju, ya mungkin hanya dalam sekian detik sudah muncul, ya, ketika dicari. Kita mungkin harus muter dulu, apalagi dulu bisa 1 menit, ya, putarnya harus nunggu, ya, karena sinyalnya yang masih menjadi kendala. Kemudian yang kelima, masih terjadi kesenjangan tinggi antara kondisi ketersediaan informasi, ya, melalui TIK dengan harapan masyarakat terhadap pemanfaatan informasi TIK. Ada kesenjangan antara harapan, ya, mestinya TIK itu bisa menyediakan apa saja, ya, dengan kondisi ketersediaan informasi. Dan yang keenam, informasi yang banyak dibutuhkan oleh petani adalah informasi tentang hama dan penyakit, tentang harga, ya, teknik budidaya dan pasar. Ya. Sedangkan informasi yang banyak dibutuhkan oleh nelayan adalah informasi harga, cuaca, ya, teknik budidaya dan pasar. Jadi cuaca sebagai hal yang penting di samping harga, ya, bagi nelayan karena terkait dengan kegiatan di laut, ya, harus memanfaatkan informasi cuaca. Itu adalah kondisi pemanfaatan komunikasi, ya, dari hasil survei
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015. Nah, secara global bahwa pemanfaatan media komunikasi, ya, media sosial, misalnya ini, ya, ini di Indonesia ya. Jadi ya sebagian besar orang sudah memanfaatkan YouTube, ya, dan sebagainya. Tapi yang lainnya masih kurang. Anda bisa baca ya. WhatsApp belum banyak, tapi yang untuk lebih spesifik di bawah lebih sedikit. Nah, ini contoh bagaimana harapan pemanfaatan TIK oleh petani. Apa harapannya? Nah, pemanfaatan TIK itu yang paling banyak apa? Mencari informasi harga. Jadi karena petani ya sudah perlu tahu harga, mencari informasi tentang hama dan penyakit, ini untuk petani ya. Mencari informasi pasar secara lebih umum, petani budidaya, akses permodalan, ya, informasi tambahan lainnya, informasi tentang cuaca. Jadi sekarang ya petani juga penting untuk mencari informasi tentang cuaca. Bahkan ini sekarang sudah ada sekolah perubahan iklim, ya, supaya petani bisa mengantisipasi, ya, dengan musim tanam, dengan curah iklim yang berubah, ya, bisa memperhitungkan. Kemudian yang ingin membeli peralatan secara online, dan yang paling kecil adalah menjual secara online. Jadi ya di sisi petani menjual secara online produknya itu masih relatif atau yang paling kecil, ya, belum terbitkan. Apalagi yang misalnya petani tanaman pangan, ya, ya yang menjual secara online mungkin yang digagas oleh petani-petani hortikultur. Nah, tadi yang nomor 5 masih ada kesenjangan tinggi antara kondisi ketersediaan dengan harapan masyarakat, ya, terhadap pemanfaatan. Di sini bahwa masih ada ya, perbedaan. Jadi ini yang garis apa ini warnanya? Kuning tua ya. Ini adalah ketersediaan. Ya. Ini adalah kebutuhan, ya. Kebutuhan petani akan informasi. Jadi yang merah ini adalah selisih dari ini sebenarnya angkanya, ya. Selisih dari yang kuning dengan yang hitam. Ya. Ini menghasilkan garis grafik yang merah. Ya. Jadi ya intinya bahwa antara kuning dan hitam ini kan artinya bahwa masih ada, ya, gap atau kesenjangan antara informasi yang tersedia di teknologi komunikasi kita, internet misalnya, ya, dengan yang dibutuhkan oleh petani. Ya. Misalnya tentang informasi harga, ya tidak semua produk mungkin sudah ditampilkan misalnya, ya. Informasi pasar tidak semua kondisi pasar ditampilkan.
atau terkait dengan informasi cuaca, misalnya, lebih secara global. Informasi tentang distribusi, ya, rantai pasok, ya, misalnya sarana produksi pertanian, ya. Informasinya kan tidak terlalu tersedia untuk petani, ya. Bisa misalnya ada berapa sih jumlah pupuk di Kabupaten X, ya, di Kabupaten Bogor, ya, dan tersedia di mana saja, ya. Kalaupun ada data itu masih relatif terbatas di daerah tertentu. Misalnya kalau kita lihat di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, maka kita bisa mengakses, ya, informasi seberapa banyak sih jumlah pupuk, ya, pupuk yang tersedia di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Jadi petani-petani yang tergabung dalam kelompok, ya, dan punya kartu tani itu bisa mengakses informasi itu, dan itu datanya terupdate, ya, tiap minggu. Tapi kan tidak semua daerah bisa menyediakan informasi seperti itu. Jadi ini masih ada kesenjangan, ya, antara kebutuhan informasi oleh petani dengan ketersediaan informasi yang bisa disediakan oleh lembaga penyedia informasi. Nah, dari hasil temuan Sumarjo dan kawan-kawan, ada beberapa permasalahan dan hambatan. Ya. Yang pertama terkait dengan hambatan atau permasalahan tadi ada di pihak manajemen, ya, level manajerial, baik stakeholder di daerah, ya, terutama di daerah, ya, Pemda, misalnya adalah belum adanya komitmen dari manajemen, ya. Misalnya adalah sering adanya kebijakan yang belum konsisten. Pemda mengadakan program atau pengadaan internet untuk apa misalnya, tapi kemudian itu tidak disertai dengan kebijakan yang lain yang harus mendukung supaya internet tadi bisa digunakan dengan baik. Misalnya contohnya adalah terkait dengan pengembangan perpustakaan digital di daerah. Nah, dalam prakteknya misalnya belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai untuk implementasinya di lapangan. Nah, ini misalnya karena terbatasnya anggaran dan juga terbatasnya akses terhadap training atau pelatihan, ya, yang terkait dengan aplikasi TIK untuk pengelolaan dan pemanfaatan informasi tadi. Ya, ada kebijakan pengembangan perpustakaan digital di daerah, tapi belum atau kurang disiapkan SDM pengelolanya misalnya, kadang-kadang terbatas. Yang kedua adalah terbatasnya kapasitas di bidang teknologi informasi, ya, sehingga pengolahan input sering atau cenderung tidak difasilitasi dengan aplikasi teknologi. Ya. Jadi kalaupun misalnya
di dinas tertentu sudah memiliki ya sistem aplikasinya, tapi mungkin tidak dimanfaatkan secara optimal ya. Karena masih ada pimpinan-pimpinan yang sebenarnya belum menguasai dengan baik ya bidang teknologi komunikasi tadi. Kemudian pada level manajemen yang ketiga, kendalanya adalah kurang mengetahui konsep aplikasi teknologi sehingga belum mengetahui secara persis apa yang harus dilakukan. Ya, misalnya apa saja sih informasi yang diperlukan ya sehingga harus dimunculkan di dalam aplikasi teknologi tadi. Dan program sering tidak berlanjut karena berbasis keproyekan. Jadi tergantung anggaran ya, yang belum tentu setiap tahun dapat. Kemudian dalam merancang teknologi informasinya mungkin harus menyewa vendor ya, sehingga dia harus mengikuti kemampuan vendor ya, dan mungkin anggaran terbatas ya, sehingga ya kemudian bisa tidak berlanjut. Yang kedua adalah dari sisi infrastruktur dan sarana prasarana lainnya. Jadi infrastruktur penunjang itu kurang mendukung ya. Misalnya ya jaminan pasokan listrik, listriknya masih tegangannya masih tidak stabil atau bahkan sering mati misalnya. Kemudian perlengkapan hardware-nya tidak memadai ya. Dan kemudian adalah koneksi internet yang terbatas. Koneksi internetnya masih sangat terbatas ya. Sekarang kita juga masih maklum di Indonesia masih terbatas juga di daerah-daerah tertentu ya. Apalagi kalau misalnya tahun 2004 Anda baru lahir ya, ya nggak usah jauh-jauh lah dari Jakarta, di Bogor juga akses internetnya masih sangat terbatas. Kemudian terlalu luasnya wilayah jangkauan cyber extension ya, sehingga penerapannya tidak merata, dan kemudian karena anggaran terbatas ya, dan lambat proses penyebarannya. Dari sisi infrastruktur yang ketiga, kendalanya adalah biaya operasional yang disediakan oleh Pemda tidak memadai, ya. Terutama untuk biaya berlangganan ISP-nya, ya, untuk pengelolaan informasi yang berbasis internet. Kan perlu ada biaya langganan, ya, dan itu sering dianggap tidak penting, sehingga anggarannya misalnya sangat terbatas. Kemudian yang keempat dari kendala infrastruktur adalah tempat akses informasi melalui aplikasi sangat terbatas. Jadi akses point, tempat-tempat di mana masyarakat bisa mengakses informasi melalui aplikasi tadi, ya, itu terbatas. Dan Pemda belum sepenuhnya mendukung penyediaan akses point tadi. Ini biayanya. Pemda juga punya keterbatasan anggaran, ya, sehingga ya hanya membangun beberapa tempat saja. Yang ketiga dari sisi sumber daya manusia, ya, jadi SDM yang bekerja di subsistem jaringan informasi inovasi pertanian itu tidak berbasis teknologi informasi, sehingga pemanfaatannya belum konsisten. Ya, masih yang konvensional. Kemudian SDM yang ada tidak dapat mengikuti teknologi informasi yang terlalu cepat berkembang. Ya, kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi sangat cepat, sehingga para pelaksana atau pengelola, ya, itu kadang ketinggalan. Ya. Dan apalagi kalau SDM tadi kurang termotivasi untuk terus belajar. Nah, kemudian terbatasnya kemampuan SDM dalam aplikasi teknologi informasi, ya, khususnya di level penyuluh,
dan Pemda kurang mampu menyediakan sarana untuk pelatihan yang memadai. Penyuluh-penyuluh kita juga masih terbatas kemampuannya mengakses informasi, apalagi kemudian ditambah dengan kondisi bahwa penyuluh-penyuluh kita pertanian ya umumnya relatif sudah tua, yang bentar lagi pada pensiun, ya. Dan kemudian Pemda juga tidak punya anggaran untuk melakukan pelatihan yang memadai atau mengirimkan tenaga-tenaga penyuluh tadi ya ke pusat-pusat pelatihan. Kemudian yang keempat adalah terbatasnya kemampuan SDM petani dalam akses informasi, inovasi, dan kemampuannya dalam mempromosikan produknya ke pasar yang lebih luas. Ini dari sisi petani apalagi ya. Jadi ya hanya baru sedikit petani yang punya kemampuan untuk mengakses informasi, inovasi melalui teknologi informasi tadi ya, dan kemampuannya untuk mempromosikan produknya ke pasar yang lebih luas. Nah, kendala atau hambatan permasalahan yang keempat terkait dengan budaya. Ya. Jadi kultur berbagai adanya kultur berbagi informasi belum membudaya. Ya. Jadi ya kita belum biasa berbagi informasi sehingga informasi itu menyebar di antara anggota lembaga stakeholder. Mungkin orang-orang tertentu bahkan mungkin merasa bahwa kalau informasi itu dibagi ya nanti akan dapat mengganggu posisi dan kedudukannya apabila membagikan informasi yang dimiliki itu kepada orang lain ya. Terkait dengan pengetahuan, terutama misalnya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan dalam aplikasi teknologi informasi. Yang kedua adalah kultur memanfaatkan pengemasan kembali atau pengelolaan informasi bagi penyuluh belum biasa dilakukan. Ya penyuluh mungkin hanya mengakses saja kemudian mengirimkan, tapi bagaimana kemudian dia bisa mengemas kembali informasi yang berasal dari media informasi, ya, atau misalnya dari YouTube dia bikin lagi yang disesuaikan dengan kondisi lokal misalnya ya. Nah itu belum bisa. Saya lupa hasil penelitiannya siapa itu ya. Yang terkait dengan ini, apa ya penyuluh belum biasa melakukan pengolahan atau pengemasan kembali ya, informasi ya, atau bahkan membuat informasi ya yang kemudian diberikan melalui YouTube. Nah kemudian juga di penyuluh maaf ini sekarang ada penyuluh narkoba namanya penyuluh yang punya tugas supaya menyadarkan masyarakat supaya tidak menggunakan narkoba di Badan Nasional Penanggulangan Narkoba ya, BNN. Di BNN ada penyuluh narkoba ya. Jadi mereka menjadi penyuluh ya. Dan ya, apalagi sekarang dengan adanya pandemi, maka mereka juga disuruh bisa membuat materi melalui internet ya, yang di-share melalui internet sehingga bisa diakses oleh semua orang. Kemudian yang ketiga terkait dengan budaya adalah kultur mendokumentasi informasi atau data khususnya di kelembagaan di daerah itu juga belum lazim. Ya, mungkin setelah kegiatan tumpuk tidak didokumentasikan secara baik ya.
sehingga ketika diperlukan lagi juga mencari lagi lebih lama. Nah, itu adalah 4 permasalahan ya, dan hambatan yang terkait dengan peluang pemanfaatan media, ya, misalnya internet, khususnya cyber internet, cyber extension, ya, untuk kegiatan penyuluhan. Nah, dari situ ada misalnya arahan strategi perbaikan, ya, yang dari hasil survei Kemenkominfo. Misalnya yang pertama adalah terkait dengan dari aspek desain program, ya, pemanfaatan TIK bagi komunitas petani dan nelayan. Nah, arahan strategi perbaikan yang pertama adalah terkait dengan beberapa informasi penting, ya, yang aktual, update, bersifat mendesak dan tidak mendalam. Ya, ada informasi yang memang harus selalu diperbarui setiap saat, ya, terupdate setiap saat, ya, mendesak, tetapi tidak perlu terlalu mendalam. Jadi misalnya adalah seperti informasi tentang harga, ya, informasi tentang cuaca, serta hama dan penyakit. Nah, itu dapat disampaikan melalui media-media TIK sederhana, seperti radio, HP, dan atau televisi. Informasinya singkat, ya, tapi harus setiap saat di-update. Jadi tidak perlu melalui jaringan informasi yang lebih rumit. Yang kedua, beberapa informasi lain yang membutuhkan penjelasan yang akurat, ya, detail, mendalam, dan komprehensif, seperti teknik produksi, budidaya, penangkapan, pasca panen, ya, pemasaran, akses teknologi, kemudian akses modal, dan lainnya, itu membutuhkan saluran TIK yang mampu, ya, menjawab tantangan tersebut dengan risiko yang minimal. Jadi, misalnya dari sisi pembiayaan terjangkau, alokasi sumber daya ada, ya, dan kemampuan teknis. Itu juga dapat diperoleh secara massal dan mudah. Kemudian yang ketiga adalah penguatan strategi literasi, pemanfaatan TIK bagi komunitas petani dan nelayan. Ya, literasi itu kan termasuk kegiatan bagaimana mendidik petani supaya dia sadar tentang TIK, ya, dan bisa memilih mana informasi-informasi yang penting bagi mereka, ya, sehingga dapat membantu mereka untuk kegiatan pengembangan usahanya. Jadi tidak sekedar mengakses semua informasi, tapi bagaimana mereka bisa mengakses dan memilih, ya, informasi yang diperlukan oleh petani, sehingga dia dapat mengambil keputusan yang tepat, ya, terkait dengan usaha taninya. Yang kedua adalah dari aspek capacity building. Nah, di sini perlu ada capacity building di tingkat lokal yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak di dalam proses pengembangan pemanfaatan TIK.
Ya, yang pertama terkait dengan capacity building untuk aparat desa agar mampu mendorong akses pemanfaatan TIK bagi pengembangan usaha. Karena sekarang sedang diteliti oleh Mbak Elsa ya mengenai hal ini, pemanfaatan TIK bagi pengembangan usaha di desa ya, yang dikembangkan di daerah Banten Selatan ya, Cikotok. Kemudian yang kedua, capacity building untuk pelopor atau relawan TIK agar menjadi agen pemberdayaan pemanfaatan TIK bagi komunitas petani dan nelayan. Jadi relawan TIK yang bisa membantu petani dan nelayan ya, mengajari mereka dalam memanfaatkan TIK. Jadi memanfaatkan itu bukan hanya mengakses, kemampuan mengakses, tapi kemampuan memilih mana informasi yang penting bagi mereka dan memanfaatkan TIK tadi untuk kegiatan pemasaran produk pertaniannya. Kemudian yang ketiga, capacity building untuk perguruan tinggi ya, supaya perguruan tinggi membantu melakukan pendampingan baik dalam kegiatan perencanaan program maupun implementasi program di daerah dengan memanfaatkan TIK. Jadi ya pemerintah perlu melibatkan perguruan tinggi ya, untuk juga membantu melakukan pendampingan bagi petani atau nelayan daerah supaya bisa melakukan kegiatan perencanaan maupun implementasi program di daerah. Nah, jadi itu adalah arahan-arahan strategi ya yang ditawarkan dari hasil survei tadi ya. Jadi yang penting kita perlu memilih ya. Jadi kalau kita kembali kepada pengertian mengenai strategi, dan itu sebagai kombinasi dari cara, metode ya, pengelolaan penyuluhnya, pengelolaan materinya, pengelolaan petaninya dan sebagainya, sehingga tujuan pembangunan atau lebih spesifik penyuluhan itu bisa tercapai dengan lebih baik. Nah, jadi misalnya tadi terkait dengan produknya kan masih ada kesenjangan antara informasi yang dibutuhkan oleh petani dengan informasi yang tersedia ya, di layanan internet. Mungkin petani memerlukan informasi apa, tapi ketika dicari di internet belum tersedia. Atau tersedia tapi sudah yang kurang terupdate. Nah itu contoh-contoh yang menunjukkan bahwa perlu ada strategi baru supaya informasi-informasi yang diperlukan oleh petani ya, itu juga tersedia dengan baik oleh penyedia informasi tadi ya, melalui TIK. Nah, tentunya ini bukan barang yang mudah ya, karena kan informasi yang diperlukan oleh petani kan beragam sekali ya. Sehingga ya
mungkin perlu ada kerjasama yang baik ya antara semua stakeholder, sehingga informasi-informasi itu yang tersedia bisa tepat ya, tepat sesuai dengan kebutuhan petani atau nelayan ya, atau peternak dan sebagainya, dan tetap terupdate dengan baik. Nah, tentunya supaya penggunaan TIK ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak, maka ya pemerintah perlu juga menyediakan ya, terutama infrastruktur. Ya. Setelah infrastruktur, ya tentunya SDM-nya harus disiapkan. Dan kadang-kadang teknologinya sudah tersedia, ya. Bahkan mungkin banyak sistem yang sudah dibangun, ya. Tetapi yang kadang lupa adalah soal melingkan atau mengintegrasikan antara sistem manajemen tadi, ya, sistem informasi manajemen tadi. Ya mungkin dulu misalnya kalau di kampus, di IPB, dari sisi pengelolaan di pusat, ya tentunya kalau Anda sebagai mahasiswa kan seringnya berinteraksinya dengan direktorat pendidikan ya, Direktorat Administrasi Pendidikan. Ya sekarang namanya ditambah lagi apa sih? Dan mahasiswa baru. Di sana juga sudah mengembangkan sistem informasi manajemen ya. Kemudian di Direktorat SDM, sumber daya manusia pertanian, sumber daya manusia ya. Itu juga sudah dikembangkan sistem informasi manajemen. Kemudian di Direktorat Sistem Informasi juga sudah dikembangkan, ya. Di Direktorat Keuangan juga sudah dikembangkan sistem informasi manajemen dan sebagainya. Ada Simpel, ada apa lagi? Nah, cuma misalnya ketika dosen memerlukan data, misalnya memerlukan data untuk urusan kepegawaian, misalnya kenaikan pangkat, kan kita memerlukan ya data yang harus diinput adalah misalnya kalau dari sisi mahasiswa ya, adalah misalnya data mengenai siapa saja mahasiswa yang sudah berhasil dibimbing dan sudah lulus ya. Datanya jadi namanya siapa, NRP-nya berapa, judul skripsinya apa, ya, kapan lulusnya, pembimbingnya siapa saja, ya. Kan itu datanya sebenarnya ada di sistem informasi manajemennya DIT-AP. Sudah diketik, tapi di Direktorat SDM kan tidak ada link misalnya dulu ya. Sehingga ya kalau dosen tadi mau mengajukan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan, maka ya harus diketik lagi di sekretariat, misalnya departemen, diketik lagi dosen ini membimbing namanya siapa saja, bulan apa lulusnya, ya, NRP-nya berapa dan sebagainya, diketik ulang. Di sistem informasi mengenai angka kredit. Ya. Padahal kan di DIT-AP tadi itu sudah punya datanya, ya. Dengan di-link-kan, ya, diintegrasikan,
dan saling bisa misalnya apa? Saling bisa mengimpor data, maka sebenarnya kan tidak perlu melakukan input ulang. Ya. Sekarang memang sudah dibuat linknya, ya. Sehingga sudah diintegrasikan, sehingga kalau misalnya saya memerlukan data tupak, ya, untuk kegiatan mengukur kinerja, kan dosen setiap semester ada pengukuran kinerja. Ya. Kita tinggal, jadi data kita yang ada di Direktorat Administrasi Pendidikan tadi, misalnya saya sudah selesai membimbing skripsi siapa saja, selesai membimbing tesis siapa saja, ya, selesai membimbing disertasi siapa saja, ya. Kemudian di SIM-nya pasca sarjana, di sana juga ada informasi saya itu sudah menguji siapa saja namanya, ya, yang ujiannya saya sebagai penguji misalnya, atau saya sudah lakukan kegiatan seminar pasca sarjana, bimbingan, ya, apa saja. Nah, dengan saling bisa mengimpor data tadi, maka kemudian ya, kita tidak perlu menginput ulang. Nah, itu mungkin yang masih lemah juga di kita. Ya. Jadi mungkin masing-masing mengembangkan sistem, tapi belum ada interlinknya, ya. Belum ada kesepakatan untuk bisa saling mengimpor data. Ya, misalnya seperti juga misalnya Anda di S1 ada SIM-nya SKPM kan, ya. Jadi misalnya kalau saya punya bimbingan akademiknya siapa saja, saya bisa tinggal buka SIM-nya kan. Nah, masing-masing punya IPK berapa, ya, ada informasinya. Nilai dari masing-masing mata kuliahnya ada, ya. Karena misalnya SIM-nya KPM itu bisa mengimpor data dari datanya DIT AP. Ya. Tapi ketika mau mengembangkan SIM-nya program Paca, belum bisa berjalan dengan baik karena misalnya Paca belum mau, ya, berbagi data supaya data mahasiswa Paca yang ada di bawah KPM itu bisa diimpor datanya, ya. Sehingga ketika kita klik dari SIM-nya Paca KPM itu, maka data-data yang ada di Paca bisa kita lihat di situ. Ya. Jadi itu. Nah, itu ya. Jadi perlu ada integrasi data, bukan digabungkan, tetapi kita bisa saling mengambil data, ya, tanpa membebani, ya. Misalnya membebani masing-masing SIM-nya tadi. Bebannya. Nah, itu yang perlu saya kira itu yang masih cukup lemah di kita, ya. Ya, misalnya data setiap hari kan di Dukcapil itu merevisi data kan sebenarnya, ya. Karena setiap hari ada yang ngurus KTP baru, ada yang pindah, ada yang bikin kakak baru keluar dari kakak orang tuanya dan sebagainya, pindah desa. Ya, data itu langsung terkoneksi ke, misalnya desa bisa ngambil data enggak, kecamatan bisa ngambil datanya enggak, ya. Supaya langsung tahu berapa jumlah penduduk di masing-masing desanya, ya. Tanpa harus minta data ke BPS atau hanya dari data sensus penduduk misalnya. Tapi data tiap harinya bisa terupdate. Nah, misalnya itu ada kaitannya dengan
kebutuhan untuk, misalnya sekarang kan ada program apa di pemerintah terkait dengan pandemi, soal misalnya bantuan pemerintah kan untuk masyarakat yang dianggap terkena dampak akibat pandemi. Nah, apa ya? Bansos. Apa ya? Nah, kemarin kan baru ada isu lebih dari 21 juta data ya, yang tidak jelas. Nah, kalau 21 juta data penerima bansos tidak jelas, uangnya kemana? Nah, itu yang perlu diinginkan dalam kaitannya dengan pengembangan ya, pemanfaatan teknologi komunikasi untuk kegiatan penyuluhan. Maka perlu ada integrasi data antara satu lembaga dengan lembaga lain sehingga saling melengkapi. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan desain komunikasi, ya, dan komunikasi pada kali ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.